Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar bahasa Arab dikit dengan cara ayah. Dengan cara ayah. Ayah itu bukan ustadz, jadi kita belajar ya sebisa-bisanya, sedikit demi sedikit dengan cara yang sebisa ayah. Bahasa Arab itu sangat penting karena kita orang Islam. Bukan mau jadi orang Arab ya, ingat, kita bukan mau jadi orang Arab. Kita hanya belajar bahasa Arab. Karena kita orang Islam, kita berdoa dengan bahasa Arab. Dan kemudian kita luruskan niat kita hanya untuk Allah. Kita belajar hanya untuk Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita ke bab gabungan kata benda. Kemarin kita udah belajar bahas kata benda dengan awalan al. Sekarang kita mau belajar tentang menggabungkan dua kata benda. Misalnya nih ya, pintu rumah. Nah, pintu dan rumah itu kan berbeda dengan pintu rumah, ya kan? Atau misalnya halaman sekolah. Macam-macam gitu. Jadi ada dua kata benda sebagai contoh ini nih. Pintu rumah. Itu bahasa Arabnya apa itu? Pintu apa pintu? Babun. Tapi di sini jadi babu. Bait, rumah apa? Bait. Jadi al bait. Nah, yang harus diperhatikan itu ini. Pertama, nih ya. Yang harus ini kata benda pertama itu harkat akhirnya sama dengan dhammah. Tapi kalau sudah nanti didahului dan kata yang lain akan bisa berubah ya. Nggak cuma dhammah, bisa kasroh, bisa fathah. Tapi bentuk awalnya adalah dia dhammah. Kapan dia fathah atau kasroh nanti kita pelajari insyaallah berikutnya ya di bab-bab yang lain. Tapi kalau kata itu berdiri sendiri maka dia awalnya adalah dhammah. Terus apa lagi? Kalau kata kedua itu diawali alif lam. Al. Apalagi kata kedua harokat akhir pasti kasroh. Nah, dhammah itu mungkin gini ya, kita ini garis terus dhammah. Kalau kita lihat di contoh ini, nih kata benda pertama harokat akhir dhammah, nih dhammah. Kata benda kedua yang berfungsi menerangkan kata yang pertama, ini kan kata kedua ini menerangkan kata pertama nih. Pintu rumah, pintu yang mana? Pintu dari sebuah rumah kan gitu, bukan pintu kandang. Itu kata kedua diawali alif lam, diakhiri dengan harokat akhirnya kasroh. Nah, kalau dhammah fathah ini nanti tergantung kalimatnya, dia bisa dhammah, tapi bisa juga fathah, bisa juga kasroh. Tapi ini tergantung kalimatnya nanti. Kita pelajari lebih lanjut nanti. Tapi untuk tahap awal dia selalu dhammah. Kalau dia kata itu berdiri sendiri. Sekarang misalnya contoh lain apa nih? Apa nih? Taman surga. Taman apa kemarin? Taman
Masa udah pada lupa lagi? Apa? Raudhah. Berarti raudhah. Raudhah. Surga? Jannah. Berarti al jannah. Al jannah. Raudhatu, ya kan? Jannah. Coba Dada ini apa nih? Raudhah apa? Raudhatul jannati. Paham ya, insya Allah ya. Kita contoh lagi misalnya pohon, adalah kandang kucing. Kandang itu apa kandang? Ntar ya, tadi udah dapat nih. Kandang tuh bahasa Arabnya adalah marbidun. Marbidun berarti marbidu. Kucing apa? Hir. Marbidu hirri. Satu lagi contoh. Di sini masih kelihatan nggak? Kelihatan ya? Yang kita sering dengar itu kalau kita lagi kondangan tuh. Biasanya tuh di acara pernikahan atau apa, kalau kita kondangan biasanya orangnya itu ngomong gini, terima kasih buat sohibul bait. Apa tuh sohibul bait? Pemilik rumah. Pemilik itu apa bahasa Arabnya? Sohibun. Sohibul bait. Sohibul bait. Sohibul baiti. Oke? Saya salah, sorry. Ini bukan sohibul, pemilik itu sohib. Sonya yang panjang, bukan hi-nya. Sohib. 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 Sohibu. Paham ya? Cuma gitu doang. Ini yang pertama diingat itu kata pertamanya adalah harokat akhirnya adalah dhamma. Diawali dengan al dan diakhiri dengan kasroh. Dhammah ini akan berubah-ubah sesuai kedudukannya nanti di kalimat. Tapi itu nanti. Yang penting kalau kata itu berdiri sendiri, dia adalah dhammah. Naam? Insya Allah antum ikra'u, kalian baca, summa kemudian antum uktubu, kalian tulis, summa antum ihfazu, kalian hafalkan. Naam, ini. Oke, habis ini ayah mau nih ya menyampaikan ini beberapa latihan sebagai PR. Habis ini. Oke, ntar. Oke, siap ya. Habis ini akan disampaikan kosakatanya, kemudian kita sampaikan PR-nya, dan insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita bahas lagi
kunci jawaban untuk PR-nya, oke? Latihan tugasnya, oke? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kesalahan. Itu ya, jangan lupa kita luruskan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.